Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan kisah seorang penjual daging yang bisa menaikkan omsetnya pada tempat yang berbeda-beda. Tapi sebelumnya izinkan saya berbicara di sini terlebih dahulu. Ini sebuah kisah yang sangat menjadi inspirasi. Jadi kebanyakan orang-orang pada takut dalam menentukan harga. Takut dengan harganya kemahalan, harganya oh, takut bersaing dengan harga yang lain. Tapi ini tidak, ini dengarkan secara baik-baik ya. Pada video kali ini saya akan menceritakan bagaimana seorang penjual daging dalam memainkan harga terhadap konsumennya tersebut. Pertama, jika penjual pedagang daging ini berada di pinggir jalan dia berjualan daging, harga yang bisa ditawarkannya itu bisa mencapai sekitar 100.000 sampai 300.000-nya. Tapi jika di kesempatan berbeda, ketika di pinggir jalan dia cuma hanya bisa mendapatkan harga 100 sampai 300, ketika dia pindah ke daerah kampus atau universitas, dia jualan daging di sana, dia bisa menaikkan harganya menjadi sekitar 1 juta sampai 1.500.000 rupiah. Dan tidak sampai di situ. Setelah di kampus, ketika dia mau menaikkan harga lagi, ini dia bisa menaikkan harga lagi ketika dia memasukkan dagingnya itu pada suatu majalah. Jika dagingnya itu sudah sampai di suatu majalah atau di suatu media yang terkenal, bacaan yang banyak dibaca orang, dagingnya itu bisa dijual di harga sekitar 5 sampai 10 juta. Ini nggak bohong, ini benar nih, saya pernah melihat orangnya dan membaca kisahnya. Ketika daging yang dijualnya itu sampai di TV atau masuk ke dalam media televisi yang bisa dilihat sama orang lain, itu dagingnya itu bisa sampai di harga 25 juta sampai 50 juta rupiah, guys. Gila nggak cara dia menaikkan harganya? Dan para konsumennya juga nggak pernah komplain. Dia selalu mencari seorang yang penjual daging ini. Dan ujung-ujungnya nanti tujuan dari orang jual daging ini, ketika dia sudah berumur 35 sampai 40 tahun, berarti dia sudah bisa membuka outlet daging yang ingin dicari para langganannya. Tapi ini kita jangan fokus pada penjual daging ya. Kita bisa melihat kayak contohnya orang yang menjualan air minum nih, air mineral. Ketika misalnya orang membeli air mineral di swalayan atau di kereta atau di pinggir jalan, itu harganya bisa sampai 3.000 sampai 5.000 rupiah. Dengan air yang sama, merek yang sama, jika itu dijual di XX1 atau di kafe-kafe atau di restoran yang sudah bermerek, air mineral ini yang biasanya kita beli 4.000 sampai 5.000 rupiah per botol, itu bisa dijual sekitar 10.000 sampai 15.000 rupiah. Dan yang aneh yang minum itu dari harga 5.000, 15.000 orangnya itu juga, tapi dia mau membeli. Dan ketika air mineral ini sampai di daerah bandara, kira-kira berapa harganya? Sekitar 15.000 sampai 20.000. Jadi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman yang pengusaha, teman-teman yang benar-benar ingin usaha, nggak usah ragu dengan penetapan harga yang akan kalian buat. Karena setiap harga yang kalian buat itu pasti ada orang yang akan membelinya, tergantung situasi dan tempat teman-teman yang akan dijual. Contohnya juga seperti ini, jika ada teman-teman yang jualan pecel ayam berada di pinggir jalan, paling harga kita bisa matoknya sekitar 15 atau 20.000 rupiah. Tetapi pecel ayam tadi, kalau misalnya di pinggir jalan kita pindahin ke belakang atau kita udah punya toko, kita renovasi sedikit, kasih wifi lah, tempatnya dibersihin, tempatnya dibikin lebih nyaman, di situ pecel ayam yang kita jual itu bisa di harga 20 sampai 40.000 rupiah per porsinya. Jika pecel ayam ini dipindahin ke hotel berbintang 4 atau berbintang 5, harganya itu satu porsi bisa mencapai 100 sampai 80.000 rupiah. Gimana? Kira-kira masih ada orang beli? Ada orang yang beli. Di hotel orang juga makan itu. Mau di restoran orang juga cari itu. Yang suka kaki lima juga kaki lima tadi. Jadi kalau buat teman-teman yang masih ragu bikin usaha, gimana cara penetapan harga, takut dengan
saingan yang lain dengan pedagang lain, nggak usah takut. Itu semua apa yang kita jual itu sudah ada pembelinya. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Sama cerita penjual daging tadi. Ketika dia jualan di tepi jalan, dia cuma dihargai 100 sampai 300 ribu. Ketika dia jualan di pinggir-pinggir kafe-kafe, dia bisa jualan segitu 300 sampai 500 ribu. Ketika dia berjualan di kampus, dia bisa berjualan di situ di angka 1 juta sampai 2 juta rupiah. Ketika dia sudah jadi model atau masuk ke dalam satu majalah, dia bisa menjual dagingnya itu di harga 10 sampai 15 juta. Ketika dia bisa masuk dalam TV, udah punya nama sedikit, dia bisa jual di harga 25 sampai 50. Dan itu sudah kejadian, udah terbukti beberapa tahun yang lalu jika teman-teman masih ingat dengan berita-beritanya.